Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman ya. Oke, jadi siang ini saya baru beres olahraga gitu. Tadi olahraga sepeda sekitar 2 jam, tapi udahnya itu enak banget, badan jadi fresh juga, jadi seger juga gitu ya. Terus juga jadi agak ringanan walaupun memang berat badan agak naik, tapi nggak apa-apa, yang penting sehat gitu ya. Nah, jadi buat kalian jangan lupa olahraga. Oke. Nah, di video sekarang saya berbagi bagaimana cara mengatasi takut penyakit serius. Kenapa kayak gitu? Karena ketika saya nelponin banyak orang, nelponin kalian gitu ya, salah satunya ternyata jawabannya itu masih stuck di takut penyakit serius. Ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini saya mau ngebahas penyebabnya apa dan solusinya kayak gimana. Ya. Nah, sebelum ke pembahasan, sih saya nggak lupa selalu doain buat kalian yang lagi nonton video ini, semoga kabar baik, kabar sehat, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, semoga dijauhkan dari semua penyakit, berbagai penyakit dijauhkan gitu ya. Terus juga yang terakhir nggak lupa, saya doain semoga kamu selalu dimurahkan rezekinya. Ya, amin. Oke, jadi sebelum ke pembahasan juga, di sini saya mau cerita sedikit saja bahwa yang ngalamin seperti ini bukan kalian doang, tapi saya sendiri pernah, teman saya pernah, kalian juga pernah. Jadi jangan ngerasa sendirian, nggak kayak gitu, soalnya hampir semua orang anxiety pasti melewati fase-fase di mana dia takut penyakit serius. Ya, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sebelum ke pembahasan juga, saya mau cerita sedikit di sini tentang pengalaman saya gitu ya. Jadi gini, waktu anxiety saya itu dulu ya, pernah sempet di sehari sehari 3 kali itu sampai cek darah ya. Jadi buat ngecek penyakit ini loh, penyakit kolesterol, terus juga tekanan darah, terus asam urat, yang terakhir tuh aduh apa ya, gula darah. Nah, saking seringnya ya, jadi sehari 3 kali itu saya pernah ngalamin. Yang harusnya, yang wajarnya, yang wajibnya itu 3 bulan sekali, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Tapi saya sampai pernah sehari 3 kali. Itu sampai-sampai ngabisin duit ya. Terus sampai-sampai pernah bekal duit kuliah itu habis di apotek, habis di dokter. Yang hasilnya semua diagnosa itu saya baik-baik aja, tapi kemudian hari besoknya saya masih masuk ke situ. Ya, jadi takut penyakit serius ini harus segera mungkin disembuhkan, karena dampak buruknya itu yang pertama kamu ngabisin duit, yang kedua kamu capek. Ya, kayak itu teman-teman. Jadi takut penyakit serius itu adalah hal yang normal terjadi ketika seseorang bisa menyikapinya. Tapi kalau misalkan nggak bisa menyikapinya itu, ntar jatuhnya itu ke self diagnosa, itu bahaya banget teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita bahas penyebabnya. Jadi kamu tahu nggak sih ini tuh gara-gara apa sebenarnya? Jadi itu gara-gara kita sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita cemas, dulu kita cemas, saking cemas itu kita sampai terobsesi untuk mencari penyakit di internet. Jadi searching penyakit di internet gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu, contoh misal kamu kerasan ya, dada sedikit aja, cuman nitik gitu, cuman nit gitu doang. Nah, itu kita tergesa-gesa buat nyari handphone, terus kita searching, terus keywordnya itu sakit dada. Itu kan yang keluar tuh nggak tanggung teman-teman, yang keluar tuh sakit jantung, gagal jantung, serangan jantung. Nah, terus kamu baca ciri-cirinya. Habis itu kamu samain apa yang kamu rasakan. Kemudian hari itu kamu, ketika kamu sakit dada lagi, itu langsung ke situ mikirnya. Padahal nggak kayak gitu teman-teman ya. Kayak itu penyebab yang paling besar tuh itu. Nah, sekarang ke solusinya. Jadi solusi yang pertama itu kamu harus stop banget searching penyakit di internet, stop banget nyari-nyari pengetahuan kesehatan di internet. Emang ilmu itu bagus, tapi kalau kita nggak bisa menyikapinya, itu dampak itu jadi jelek ya. Emang nyari ilmu itu kamu bagus juga, nyari wawasan tambahan, gagasan juga. Tapi kalau misalkan kita salah mengartikan, ya jadi takut gitu ya. Jadi makanya dibatasi aja. Itu yang pertama solusinya ya. Jadi stop banget searching penyakit di internet. Terus yang kedua, karena kamu saking terobsesi untuk searching penyakit di internet waktu itu gitu ya. Jadi ibarat itu kayak gini teman-teman ya. Ini tuh lemari kosong ya, lemari kosong. Kamu isi dengan pikiran-pikiran negatif kamu. Isi sampai dia penuh. Kemudian hari, kamu nggak bisa menganalisa mana yang baik, mana yang buruk. Contoh misal ketika kamu sakit dikit, itu langsung ke negatif mikirnya. Langsung aja ke sini, karena memori kamu udah penuh dengan negatif. Nah, buat apa ya? Nah, buat mengatasi ini, kamu timpa lagi dengan yang positif, dengan cara kamu melakukan hal yang positif dengan berulang-ulang, rutin, seperti olahraga, main hobi, kembangin bakat. Emang kelihatan sepele jawabannya, tapi emang itu yang harus kamu lakuin. Dengan cara itu saya bisa keluar dengan namanya takut penyakit serius teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kamu harus punya waktu produktif di mana kamu itu sibuk dengan pekerjaan kamu sendiri. Contoh misal kamu sibuk ngembangin bakat ya. Itu tujuannya biar kamu itu bisa ngelupain si negatif ini. Kamu bisa move on dengan mencoba hal baru. Ya,
Kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan jawabannya emang simpel ya emang kayak gitu jawabannya ya. Jadi kalau misalkan kamu udah mencoba hal ini tapi masih kumat, kamu cuekin aja. Jadi jangan dirasa-rasa juga gitu ya. Kamu fokus pada waktu produktif kamu ya. Kayak gitu teman-teman ya, buat solusinya juga. Terus yang terakhir, kalau kamu udah bolak-balik dokter, udah cek sana sini, kata dokter itu baik-baik aja, terus kamu nggak percaya, kamu mau percaya sama siapa? Ya, ini dokter bukan orang biasa, bukan orang biasa seperti saya, tapi ini dokter yang mendiagnosa kamu baik-baik aja. Kalau misalkan kamu nggak percaya sama dokter, nggak percaya sama diri sendiri, mau sama siapa kamu percaya? Jangan sampai kamu nggak percaya sama Tuhan. Tuhan udah ngasih kamu kesehatan, tapi kamu nggak percaya. Ya, jangan sampai kayak gitulah. Jadi disyukuri aja, dinikmati aja gitu ya, karena hidup cuma sekali teman-teman. Oke, jadi videonya gitu aja. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada saran yang kurang, kata-kata yang gak enak, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.